Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas E. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi finite state automata teori multi machine pada studi kasus Wi-Fi coin vending machine. Nah, sebelum perkenalkan satu persatu, di sini kami akan mempresentasikan ke dalam 3 poin, yaitu ringkasan yang kami kaji jurnalnya, terus yang kedua ada teori milli machine dan more machine dan contoh studi kasusnya, dan yang ketiga ada demonstrasi program Python yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Gomlan Menggaran. Di sini saya menjelaskan tentang ringkasan jurnal yang dikaji. Dan saya Muhammad Fajin Fahani. Di sini saya juga menjelaskan tentang apa yang dikaji sebelumnya. Saya Piki Saipurrahman. Di sini saya menjelaskan tentang teori more machine dan merry machine. Dan saya Adriana, saya menjelaskan diagram contoh kasus more machine dan merry machine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Poji. Di sini saya menjelaskan tentang studi kasus dan alur program flowchart. Perkenalkan, nama saya Jian Batul Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tab simulasi mesin dari program Python. Saya Santul Fikor. Di sini saya akan mendemokan tab uji input string dan pembahasan hasil pengujian. Terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan jurnal yang kami pilih berjudul Penerapan Konsep Finite State Automata pada Unit Usaha WP Coin Vending Machine, ditulis oleh Fuad Mufti dan kawan-kawan. Diterbitkan di Jiko Jurnal Informatika dan Komputer Universitas Nusa Mandiri, volume 5 nomor 1 April 2022. Masalah yang ingin diselesaikan dalam jurnal ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem WP Coin Vending Machine yang efektif dan efisien, di mana pengguna itu harus membayar akses internet menggunakan koin Rp1.000, mirip seperti vending machine pada umumnya. Tetapi produk yang dijual bukan barang fisik, melainkan akses internet dengan durasi tertentu. Penulis merancang sistem ini menggunakan milli machine dengan 6 buah tuple, yaitu himpunan state, himpunan input, himpunan output, fungsi transisi input, fungsi transisi output, dan state awal. Rancangan terdiri dari 7 state, Q0 sampai Q6. 4 simbol input, yaitu 0 tidak ada aksi, 1 timer 30 detik habis, P untuk tombol push button, dan C memasukkan koin, serta output berupa durasi koneksi internet A sampai E, 2 jam sampai 10 jam. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini rancangan ini kemudian diuji menggunakan aplikasi GPub dengan berbagai insting input yang dihasilkan, yang memungkinkan menjadi konsisten sesuai desain yang diinginkan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa FSA dapat dijadikan acuan dasar yang efektif untuk merancang sistem vending machine, khususnya untuk yang produk non-fisik seperti akses internet, berpotensi dikembangkan lebih lanjut, misalnya untuk menerima uang digital, uang non-digital, ataupun diterapkan pada jenis vending machine yang lain. Untuk selanjutnya mungkin penjelasan mengenai metode yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada teori more machine dan merry machine. Saya Piki Saipurrahman akan menjelaskan perbedaan mendasar antara more machine dan merry machine. Sebelum masuk ke studi kasusnya, more machine adalah mesin automata berhingga di mana nilai outputnya hanya ditentukan oleh state saat itu, atau suren state, dan tidak bergantung pada input yang sedang dibaca. Karena itu, more machine juga sering disebut asynchronous finite state machine.
Selanjutnya, Melee Machine yang kami pilih dalam tugas ini adalah mesin automata berhingga di mana nilai outputnya ditentukan oleh state saat itu. Dan input yang diberikan pada saat itu, karena keluarannya langsung bereaksi terhadap input, Melee Machine disebut juga Synchronous Finite Set Machine. Pada Melee Machine, output berupa aksi seperti buka palang atau bunyi alarm muncul tepat saat transisi terjadi, sehingga tercantum pada label bersama inputnya. Ketika disetel terkunci menerima input koin, mesin berpindah ke terbuka sambil langsung menghasilkan output buka palang. Sebaliknya, jika ada yang mendorong palang saat masih terkunci, mesin tetap di state yang sama tapi menghasilkan output bunyi alarm. Nah, begitu juga saat terbuka menerima input dorong. Mesin kembali terkunci sambil menghasilkan output kunci palang. Kedua pemodelan dengan Moore Machine untuk sistem yang persis sama. Pada Moore Machine, output justru dilekatkan pada masing-masing state itu sendiri, tanpa memandang input apa yang baru saja diterima. State terkunci selalu mengeluarkan output alarm off dan state terbuka selalu mengeluarkan output palang terbuka. Status ini tetap sama meskipun input yang diterima berbeda-beda. Dari kedua diagram ini terlihat perbedaan berdasarnya pada Melee Machine, output buka palang hanya muncul saat ketika input koin diterima pada state terkunci. Nah, sedangkan pada Moore Machine, output cukup berupa status tetap yang melekat pada state terbuka itu sendiri tanpa perlu menunggu input tertentu untuk mengumumkan statusnya. Terima kasih buat anggota yang sebelumnya sudah memaparkan materi, dan di sini saya Raffi Ahmad Poji akan melanjutkan dengan contoh alur nyata mesin ini, sekaligus menjelaskan alur program yang kami buat. Studi kasus yang kami buat yaitu mesin dimulai dari Q0 atau standby ketika pengguna menekan tombol masukkan koin atau input P. Meskipun berpindah ke Q1 dan menampilkan layar meminta koin saat koin 1000 dimasukkan input C, dan mesin berpindah ke Q2 dengan output kredit 1000. Proses ini berulang setiap koin ditambahkan sampai koin di Q6 dengan kredit 5000. Kapanpun pengguna menekan selesai bayar, input P juga ada di state yang berbeda. Mesin memberikan output koneksi internet sesuai jumlah koin yang sudah dimasukkan. Misal, Q2 menghasilkan output A selama 2 jam. Dan di sebelahnya Q6 menghasilkan output E selama 10 jam. Lalu sesudah itu kembali lagi ke Q0. Sebelum masuk ke demo program, kami akan menunjukkan alur kerja program yang secara umum. Di sini bisa kita lihat flowchart pertama, yaitu program dimulai dengan menginisialisasi mesin pada state Q0 dengan memuat tabel fungsi transisi delta dan lambda dan delta. Layar ditampilkan sesuai state, lalu program menunggu input baik dari klik atau tombol guide yang tertera maupun dari timer otomatis 30 detik. Setiap kali ada input, program menghitung state, tujuan dan output menggunakan tabel delta dan lambda, mencatat ke log, lalu memperbarui tampilan. Jika outputnya berupa durasi koneksi, layar connected ditampilkan. Jika tidak, layar diperbaharui seperti biasa. Proses ini berulang setiap program berjalan. Di balik itu, logika inti FSA-nya sendiri ada pada satu fungsi yang kami beri nama Run Melee Machine yang ada di flowchart kedua. Fungsi ini membaca sebuah input string karakter demi karakter, memvalidasi setiap simbol harus
termasuk dalam alfabet input seperti 0, 1, pi, sama ci. Menghitung transisi sesuai tabel, delta dan lambda, menyimpan setiap langkah ke dalam jejak atau trace sampai seluruh string habis dibaca, lalu mengembalikan hasil akhirnya. Fungsi ini yang dipakai baik saat kita mengklik tombol satu persatu atau maupun saat kita menguji input string sekaligus. Sekarang, program ini akan didemonstrasikan langsung oleh anggota selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan mendemonstrasikan program Python yang telah kami buat, khususnya versi antarmuka grafis atau GUI. Nah, di sini kita jalankan mili wifi coin GUI.py. Di sini kita mulai dari kondisi standby, state key 0, kita klik masukkan koin. Nah, setelah masukkan koin, state berpindah ke key 1 dan mesin meminta kita memasukkan koin. Nah, sekarang kita masukkan koin beberapa kali. Tinggal klik masukkan koin Rp1.000. Setiap koin yang masuk, kredit bertambah dan state berpindah dari key 2, key 3, key 4 dan seterusnya. Persis mengikuti tabel 1 fungsi transisi input di jurnal. Bisa kita lihat di panel log sebelah kanan, setiap transisi tercatat lengkap dengan state awal, simbol input, state tujuan, dan outputnya. Ini membuktikan program kami mengikuti definisi delta dan lambda pada jurnal secara presisi. Sekarang kita klik selesai bayar untuk langsung mendapatkan koneksi sesuai kredit saat ini. Nah, mesin memberikan output koneksi internet sesuai jumlah koin yang dimasukkan dan otomatis kembali ke state key 0. Nah, program kami juga mengimplementasikan aturan timer otomatis 30 detik sesuai dengan jurnal. Jika pengguna tidak melakukan apa-apa selama 30 menit saat sudah ada kredit, mesin otomata akan menyelesaikan pembayaran seperti menekan selesai bayar. Nah, fitur ini bisa diaktif atau nonaktifkan lewat checkbox di pojok kiri bawah untuk mempercepat demo. Nah, selanjutnya untuk demo pengujian dengan input string akan dilanjutkan oleh saudara Insan. Oke, selain simulasi interaktif, kami juga membuat fitur untuk menguji mesin dengan input string secara langsung. Pengujiannya itu mirip yang dilakukan penulis jurnal, yang mana dia menggunakan aplikasi JFlab. Yang pertama kita coba masuk dulu ke tab uji input string manual. Nah, di sini kita coba masukkan satu input string, misalnya PC0 C1, lalu kita klik jalankan. Nah, program ini menampilkan tabel jejak transisi lengkap untuk setiap karakter yang dibaca, beserta output string akhir dan state akhirnya. Terakhir, kami sediakan fitur pengujian otomatis yang menjalankan seluruh 9 contoh input string pada tabel 3 di jurnal. Untuk membandingkan hasil program kami dengan yang ada di pengujian JFlab yang dilaporkan oleh penulis, kita coba klik jalankan semua pengujian tabel 3 di jurnal ini yang berwarna hijau. Kita klik. Nah, dari hasil pengujian ini terlihat yang ada di bawah ini nih. Terlihat ada 6 dari 9 contoh input string cocok persis yang ada dengan yang ada di jurnal. Termasuk contoh yang dijelaskan penulis, yang mana langkah demi langkah itu yaitu input PC0 C1 yang mana menghasilkan output B atau koneksi 4 jam. Hasil ini sama persis dengan yang ada di jurnal, penjelasan yang ada di jurnal, oke. Namun di sini ada 3 contoh yang hasilnya tidak cocok. Kami sudah menelusuri secara manual mengikuti tabel 1 dan tabel 2 di jurnal dan menemukan bahwa
bahwa untuk string-string tersebut, misalnya C1, P0, C00P, itu secara matematis tidak mungkin mencapai state yang menghasilkan output yang diklaim oleh penulis. Karena berdasarkan tabel transisi input ini, string tersebut tidak pernah melewati state yang dibutuhkan untuk menghasilkan output itu. Kami menduga ini adalah kesalahan cetak atau kesalahan OCR pada tabel 3 yang ada di jurnal. Mengingat tabel tersebut hanya tersedia dalam bentuk gambar yang mana itu hasil scan. Hal ini justru menunjukkan bahwa program kami konsisten dengan definisi formal mesin yang dituliskan penulis pada tabel 1 dan tabel 2. Bukan hanya sekedar meniru hasil akhir yang tertulis di jurnal. Yuk. Nah, segitu saja penjelasan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.